Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu, insya Allah. Mungkin kalau teman-teman pernah bermain di daerah pertanian atau mungkin pernah membudidayakan suatu tanaman, maka di situ seringkali ada gangguan hama, ya, entah itu hama wereng gitu ya, atau hama-hama dari moluska dan sebagainya. Nah, maka sebagai seorang petani pasti merasa sangat kesal, marah ketika ada hama yang mengganggu tanaman yang sedang kita budidayakan. Maka yang dilakukan oleh para petani biasanya nggak marah-marah ya kepada hewan yang menyerang tanamannya, nggak marah-marah ke hamanya gitu ya. Misalnya ke belalang marah-marah kan enggak ya, tapi petani langsung cari solusi. Gimana caranya padi misalnya yang lagi ditanam itu tidak diganggu, tidak dimakan misalnya tanamannya, daun-daunnya oleh belalang, oleh moluska dan lain-lainnya. Maka para petani biasanya langsung cari solusi. Biasanya disemprot oleh pestisida atau memasang berbagai perangkap gitu ya untuk menghilangkan hama tersebut. Maka itu menjadi solusi bagi dunia pertanian. Nah, bagaimana dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah gitu ya. Harusnya kita juga menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh para petani ini. Ketika anak kita atau anak didik kita melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu yang itu melanggar gitu ya peraturan-peraturan yang ada, maka seharusnya kita tidak langsung marah-marah kepada anak. Karena kalau kita marah-marah itu bukan untuk memperbaiki dia gitu ya, tapi justru yang ada adalah kita mengeluarkan emosi gitu ya, mengeluarkan kemarahan kita, dan justru itu direkam baik oleh anak-anak kita, sehingga di masa yang akan datang dia jadi pribadi yang buruk mengikuti apa yang kita lakukan. Maka alangkah baiknya metode yang tadi dilakukan oleh para petani, tidak marah-marah kepada hamanya, kepada kesalahannya, tapi langsung cari solusinya. Maka itu juga harus kita terapkan agar anak tidak melihat bagaimana sih kita menyelesaikan masalah itu, tidak dengan marah-marah tapi dengan memberikan edukasi yang benar. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak melakukan kesalahan? Maka cara yang harus kita lakukan adalah peluk mereka. Ya, ketika mereka melakukan kesalahan, peluklah mereka. Loh, kok bikin salah dipeluk? Ya, ketika anak itu bikin salah, kita peluk dia dan katakan bahwa itu adalah pelukan hukuman bagi dia. Jadi ketika dia dipeluk, ini adalah pelukan hukuman buat dia agar dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Seru kan ya ketika bikin kesalahan kok dipeluk gitu. Jadi dampaknya meleleh mungkin nanti anaknya ya. Nah, ini insya Allah dijamin ini berhasil karena metode ini saya pelajari dari guru terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika anak itu melakukan kesalahan, beliau justru memeluknya dan mengatakan ini adalah pelukan hukuman, dan diharapkan anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi kita harus menanamkan kasih sayang kepada anak-anak kita, bukan kebencian. Salah itu adalah manusiawi ya, tapi kita juga sampaikan mana batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan, supaya anak kita tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dan bicara tentang anak-anak, tentu setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi seseorang yang luar biasa di kemudian hari. Tapi kesalahannya biasanya justru orang tua memaksakan kehendaknya. Ketika anak-anak punya cita-cita yang lain, harapan yang lain, justru orang tua kadang memaksakan kehendaknya sehingga anak-anak difasilitasi dengan sedemikian rupa agar anaknya bisa sesuai dengan harapan orang tuanya. Kalau itu hal yang positif dan itu adalah baik, ya silahkan saja ya. Akan tetapi kita harus pahami bahwasanya cita-cita itu tidak ada batasnya. Cita-cita itu bisa seluas mungkin, bisa setinggi mungkin. Jadi jangan sampai kita membatasi
anak-anak dengan pilihan-pilihan kita gitu ya, kecuali memang itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dan melanggar norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ketika anak lebih disibukkan dengan obsesi orang tuanya, dia ikut berbagai pembelajaran hal-hal duniawi sehingga dia mahir, sehingga dia banyak pengetahuan tentang dunia ini, tapi ternyata dia tidak bisa ngaji, dia tidak mencintai masjid, dia apatis terhadap lingkungan sekitar, dia tidak peduli dengan keadaan sekitar, padahal di dalam Islam itu titik berat dari semua pembahasan di Quran dan hadis adalah di tauhid dan juga di sosial. Alangkah egoisnya kalau kita sebagai orang tua ya membatasi pilihan-pilihan anak-anak kita. Ya, misalnya ketika tadi dia tidak dikenalkan dengan baca Quran gitu ya, ngaji. Jadi ketika dia besar seolah misalnya dia ingin menjadi seorang dokter, maka kita arahkan anak itu dengan pendidikan dokter gitu ya, kemudian fasilitas segala macam, tapi satu sisi kita tidak memberikan kesempatan untuk dia menjadi dokter yang hafiz Quran, misalnya menjadi pengusaha yang hafal hadis, menjadi arsitek yang dia itu juga seorang ulama. Karena apa? Karena kita membatasi pilihan-pilihan itu, seolah itu adalah pilihan yang berbeda. Jadi dokter, jadi pengusaha, jadi arsitek itu pilihan yang berbeda dengan menjadi seorang ulama, menjadi seorang hafiz Quran, menjadi seorang faqih ya, terhadap ilmu ini menjadi pilihan yang lain. Padahal kesempatan terbuka kalau kita ingin menjadi dokter yang hafiz Quran, ingin menjadi tadi arsitek yang dia hafal hadis, pengusaha yang kaya raya tapi juga dia punya jiwa sosial yang kuat gitu kan, yang baik. Maka alangkah bijaksananya kalau seorang orang tua itu dia tahu gitu ya poin-poin penting dari kehidupan ini, kemudian diarahkan anaknya ke sana dan jangan membatasi anaknya untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk umat di muka bumi ini. Dan harus kita ketahui bahwasanya Rasulullah sudah mengatakan, tidaklah bayi yang lahir di dunia itu melainkan lahir dalam keadaan fitrah ya, suci. Orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Nasrani, Majusi, dan Yahudi. Maka ini adalah gambaran untuk kita para pendidik, baik orang tuanya ataupun orang tuanya di sekolah, bahwa yang menjadikan mereka menjadi seperti apa itu peran besarnya juga orang tua. Jadi pastikan kita sebagai orang tua tidak menjadi orang tua yang mendadak ya, tapi kita sudah mempersiapkan diri dengan ilmu bagaimana mendidik anak-anak menjadi anak yang terdidik gitu ya, yang baik. Dan kalau kita sebagai seorang anak, jangan lupa kita juga berbakti kepada orang tua. Cuman orang tua saja yang dia rela berbagi nyawa dengan kita, berbagi surga dengan kita di dalam doa-doanya. Maka berbaktilah kepada orang tua, birrul walidain, agar kita dikumpulkan kembali bersama orang tua kita di surganya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.